Gen Z itu bukan lemah, tapi dimana kita itu bebas berekspresi di sosial media. Bedanya itu adalah rasa nyaman Nyaman, dengan oke. diri sendiri, dengan teman-teman, dan juga dengan lingkungan. Karena sama kayak kita itu harus punya prinsip biar kita itu tenang kalau misalkan orang lain itu mengikuti arus mereka sendiri-sendiri. Keren sih, ini keren. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semasa. Nah, selamat datang kembali di podcast kami, yakni SOS Sound of Semasa. Nah, kali ini aku tuh nggak bakal sendirian. Kenapa? Karena aku ditemenin oleh dua teman aku yang sangat istimewa kali ini. Halo teman-teman. Oke, sekarang nih coba perkenalkan diri kalian masing-masing biar para penonton yang lihat ini itu kenal nih siapa tamu undangan kita. Oke, dari aku dulu ya. Halo Silakan. semuanya, perkenalkan nama aku Fatimatu Azhara Nur Salsabila dan biasa dipanggil Sabil. Halo Sabil. Halo. Dan aku perkenalkan, nama aku Unais Istahairani, biasanya dipanggil Unais. Nih, kayaknya ini bakal asik banget deh obrolan kita. Bener. Ya enggak sih? Oke, gimana nih kabar kalian? Kok dari Sabil sendiri, gimana tuh kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja, lagi happy, lagi sad? Gimana tuh Kalau kabarnya? aku sih ya, alhamdulillah kabar aku baik. Tapi ya rada ngantuk dikit sih. Soalnya tadi malam itu Bener. lagi asyik-asyiknya ngobrol, jadi sampai lupa sama waktu. Gitu Iya, ya. padahal tadi itu maunya bahas ringan-ringan aja, Sal, tapi malah merembet kemana-mana. Ya, kalau misalnya obrolan asrama itu ya pasti gak bakal sampai selesai ya. Iya, bener. Pasti terus aja sampai jam berapa nggak inget jam ya sampean ya. Betul. Ya emang Betul. gitu sih ya. Ngomong-ngomong nih ya, bahas tentang obrolan-obrolan ya. Kira-kira di asrama ada nggak kegiatan kalian ya selain kayak ngaji atau diniyah? Ada nggak kegiatan yang lainnya gitu? Selain kegiatan asrama kayak biasanya ngaji dan lain-lain, aku juga lagi sibuk di rapat karena aku juga kan termasuknya media asrama. PDD. Oke, anak PDD. Nah, jadi ya aku ngikutin gimana caranya ngerencanain kegiatan asrama di kemudian hari dan lain sebagainya. Tuh. Waduh, kalau sekarang tuh banyak banget tugasnya, Sal. Kayak banyak kita tuh dikejar deadline sama tugas-tugas. Ambis. Akhirnya kita itu ngerjain tugas bareng-bareng di kamar dan jadinya Ambis. diskusi dadakan. Emang berarti kamu hobinya belajar ya emang Iya, ya? bismillah insyaallah ya. Insya Allah tembus SNBP nih. Ya, amin. PTN favoritnya apa nih? Adalah pokoknya. Oh, ada lah makanya. Oke. Adalah. Nih, kayaknya ini bakal seru banget deh ya. Tapi tenang aja. Obrolan kita pada kali ini bakal lebih seru sih. Kayaknya ya, pasti kalian bakal tertarik ya. Karena apa? Karena obrolan kita kali itu bakal relevan banget sama kegiatan kita sehari-hari. Di sini kita tuh bakal bahas tentang identitas kita di tengah pengaruh teman-teman di sekitar kita. Tentang batas kebebasan sampai gimana sih cara kita untuk menelan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, itu kayak seru banget nih. Dan kebetulan nanti tanggal 1 Juni itu kita memperingati hari lahir Pas Pancasila. banget sih ini. Plot pas banget. twist. Iya. Beneran. Kok kamu inget sih? Aku nggak inget Ya deh. inget lah, ya aku menghafal lah hari-hari. Nasionalisme banget ya. Oke. Betul. Jiwa nasionalisnya udah ada ya. bener. Oke. Dan itu juga identik banget sama upacara, gotong royong, dan juga toleransi. Bener. Oke. Kita langsung masuk ke topik pembahasan kita aja ya. Oke, apaan tuh? Coba nih, kalian bayangkan, gak usah dibayangkan sih, ini udah pasti terjadi ya. Kalian tuh lagi buru-buru nih berangkat sekolah. Kalian itu, kenapa kalian buru-buru? Soalnya kalian tuh ini bangunnya kesiangan. Nah, terus, lah kok ternyata kalian tuh belum mandi guys. Waktu kalian mandi tuh ya, mau mandi, lah kok lihat antreannya tuh panjang banget. Sementara kalian tuh kepepet sama waktu. Gimana nih kalian buat mengatasi hal tersebut? Oke, itu lumayan susah sih. Susah, Dan oke. pastinya godaan buat nyalip itu tuh pasti ada. Apalagi itu waktunya bener-bener mepet dan pastinya butuh waktu yang cepet kan buat siap-siap. Bad mood banget sih kalau aku, karena udah
kesiangan terus belum mandi, mana Iya lihat sih. antriannya tuh panjang banget. Iya, bad mood. Pasti Jadi- kayak ya gimana sih? Jadi aku tuh pasti kepikiran lah ya buat nyari jalan cepetnya. Tapi di sisi lain juga bakal kepikiran nih teman-teman juga punya waktu yang sedikit juga dan buru-buru. Nah, itu tuh guys, analogi yang kita bawa untuk menggambarkan dunia kita sekarang. Nah, sekarang ini kan kita hidup di dunia yang mana itu kan orang-orang di sini kan pengen banget ya yang instan, serba Bener-bener. cepat, harus kelihatan tuh hasilnya gimana. Sampai-sampai mereka itu lupa sama proses, sama yang namanya proses, hikmah-hikmahnya, pengalaman-pengalamannya. Kita tuh lupa sama itu semua. Kenapa? Karena kita tuh pengen instan dan hasil tuh langsung ada. Nah, menurut kalian semua ya, kenapa sih sekarang kita tuh gampang banget ngerasa tertinggal kalau nggak ikut apa yang lagi dilakukan sama teman-teman atau dibicarain sama teman-teman kalian? Kayak takut ketinggalan gitu loh, takut nggak up to date. Ya nggak sih? Iya, iya. Udah relate kan ya, udah sering banget kita alami kan ya. relate. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh kalau gitu? Nah, menurutku sih ya, itu tuh karena kita itu terlalu sering melihat panggung dari teman-teman kita. Dan kita tuh melihat teman-teman kita itu, ih hebat banget nih, keren banget nih dapat prestasi ini. Nah, sehingga kita itu ngerasanya tuh sangat kecil karena kita itu belum punya pencapaian apapun. Dan kita itu akhirnya haus dengan validasi ataupun pengakuan. Nah, kalau kayak gitu, kita tuh kan melakukan sesuatu dan gak ada temen. Kalau kita tuh nggak punya teman untuk memuji ataupun mengakui apa yang kita punya, pastinya kita tuh merasa bahwasanya identitas kita itu hilang. Nah, padahal diri kita itu nggak harus, kita itu kan berharga dan kita tuh nggak harus berdasarkan dengan pengakuan orang lain gitu. Setuju banget sama pendapatnya Sabil. Kenapa? Karena sekarang banyak banget ya di media sosial yang upload prestasi mereka, mimpi-mimpi mereka dan ekspektasinya tuh tinggi-tinggi banget. Akhirnya yang ngeliat tuh juga ngerasa ketinggalan dong pastinya. Dan mereka tuh pasti ngerasa kok aku segini-segini aja ya. Pasti ngerasa tertinggal padahal yang diposting itu belum tentu kenyataan loh. Iya ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi ya, kalau lihat postingan-postingan yang kayak prestasi, entah itu organisasi, akademik, non akademik, itu kan jadi kayak, duh aku juga pengen banget kayak mereka. Kan kayak seolah-olah kita juga pengen divalidasi oleh hal lain gitu loh. Iya, bener, Iya bener, nggak sih? bener, Tapi bener. emang itu relate banget sih, aku setuju ya. Jadi tapi itu bikin kita seolah-olah kayak bayangan nggak sih? Kayak seolah-olah kita tuh harus Iya juga ya. mengikuti lampu popularitas. Itu arahnya kemana sih? Nah, padahal kan jadi diri kita kan ya di sini. Apapun yang terjadi kan ya itu kan kita sendiri ya kan. Kita nggak harus mengikuti lampu yang ada. Ya nggak sih? Setuju nggak kalian? Setuju nggak? Setuju. Ya sih, lu harus setuju sih kalau itu ya. Oke, kita masuk ke perumpamaan yang lain. Bayangin nih, teman kalian itu lagi ngadain party ya. Terus Oke. party ya, oke. Party nih. Party. Nah, terus kita tuh bebas gitu loh mau pakai dress apa, make upnya gimana, aksesorisnya mau pakai aksesoris yang gimana. Menurut kalian itu kan terserah kita ya, mau pakai yang full make up atau yang mau simple-simple aja. Itu kan tergantung gimana cara kita untuk mengekspresikan diri. Nah, tapi di sisi lain kita tuh bakal ngelihat pasti banyak gak sih orang-orang yang kayak ngomentarin kita atau ngekritik kita kayak bajumu kok gini sih, kok kamu kayak gini gak sih, itu gak sih, pasti gak sih kita mikir kayak gitu? Ya gak sih, pasti kan, pasti. Nah, menurut kalian masih sebebas itu gak sih kita dalam mengekspresikan diri? Nah, kalau menurut aku sih ya itu sebenarnya tetap bebas ya. Nah, tapi kadang kita itu tetap mikir juga sama pandangan orang lain. Jadi nggak 100% itu tuh bebas. Jadi masih ada rasa dinilai gitu loh. Iya, oke. Kalau menurutku Setuju sih aku. soal kebebasan nih pasti ada batasnya ya Sal. Nggak mungkin nih kita seenaknya sendiri sama orang lain. Bahkan kalau misalkan udah nggak nurutin sama situasi ataupun perasaan orang lain, kita jadi kelewatan sih, bukan bebas sih namanya itu. Iya. Kadang kita juga harus mikir dampak gak sih ya, kayak gimana sih situasi kita. Nggak boleh kan kita kayak langsung ngambil langkah atau mau aku gini, aku nggak peduli sama orang lain, nggak boleh gitu ya. Kayak jadinya kesannya egois itu nggak sih? Iya kan? Nah, oke ya, kalau misalnya kita itu balik ke perumpamaan yang tadi soal outfit atau cara kita untuk mengekspresikan diri. Misalnya
kita itu bisa pakai baju apa aja, atau mau posting apa aja, mau foto gimana aja, tapi kita tuh nggak peduli sama lingkungan di sekitar kita. Menurut kalian nih, apakah itu masih bisa dibilang bebas berekspresi atau justru malah bablas? Gimana tuh? Oke. Kalau menurutku sih itu tuh termasuknya bablas ya, karena itu tuh udah nggak mikirin dampak ke diri kita, nggak mikirin dampak ke orang lain ataupun ke lingkungan, dan juga itu tuh udah melampaui batas yang ada gitu. Oke. Ya sih, kalau menurut Anda gimana? Kalau setiap kebebasan tuh harus ada kontrolnya sih Sal, karena gimana pun dunia itu pasti ada aturannya. Jadi kita nggak bisa nih seenaknya sendiri. Bahkan kalau misalkan kita nggak peduli situasi tersebut itu lagi gimana ya. Iya. Itu nggak sih guys, poin yang pengen aku dapetin dari omongan kalian. Nah, jelasnya ya, kalau di pergaulan sehari-hari ya, apalagi kalau misalnya kita tuh anak pesantren, relasi pertemanannya tuh luas banget. Bahkan ada yang sampai jadi teman deket gitu ya, cerita apa aja ke mereka, sampai hal sepele, hal receh diceritain gitu ya, dibesar-besarin gitu kan. Nah, tapi pernah gak sih kalian tuh mikir, apakah kata-kata yang kita keluarin itu bikin mereka sakit hati atau justru bikin mereka fun? Pernah gak sih kalian mikir di posisi kayak gitu? Benar sih, dan ini tuh sering banget kejadian. Jadi kalau kita itu kan ngerasanya lagi akrab-akrab banget nih, ngerasa akrab banget sama teman kita. Nah, jadi semua hal itu tuh bisa jadi bahan bercandaan. Nah, padahal kalau dipikir lagi, tiap orang itu kan punya batas dan tingkat sensitivitas yang berbeda. Nah, jadi apa yang menurut kita itu lucu, tapi belum tentu sama orang lain itu tuh lucu. Nah, jadi belum tentu semua itu kan lucu. Nah, jadi bisa aja ucapan kita yang sekecil itu bisa aja menempel di hati teman-teman kita. Iya. Setuju banget. Tapi biasanya tuh kan kalau saking akrabnya gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol kan biasanya kan kayak udah gak mikir tuh ya. Iya. Penting keluar, soalnya udah dianggap keluarga sendiri ya kan. Soalnya udah deket banget, udah bestie ya nggak sih? Kalau menurut Anda gimana? Menurut aku itu valid sih, valid karena kita itu pasti kalau di pertemanan itu udah ngerasa nggak ada batasnya, nyeplos lah intinya. Kalau apa yang kita pikirin pasti omong ke orang lain. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih perspektif orang itu beda-beda. Jadi kalau kita nganggapnya itu bercanda, itu bisa aja orang lain tuh nganggapnya itu suatu kayak ejekan loh. Jadi penting bagi kita untuk tetap jaga diri dan mikir, nih orang bakal mikirin apa ya setelah kita ngomong kayak gitu. Tuh. Iya, oke. Aku setuju banget sih sama komentarnya Una nih. Kenapa ya? Jadi menurut aku sendiri ya, kebebasan itu sebenarnya bukan soal gimana kita tuh bisa melakukan apa aja, tapi juga soal kita tuh harus mengerti kita tuh bisa bergerak tanpa harus menginjak kaki orang lain. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Betul kan ya, kita boleh aja berekspresi, ekspresif, kita tuh mau lakuin apa aja. Tapi kita tuh juga harus ngerti kalau misalnya kita tuh harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah kita menginjak kaki orang lain, atau itu justru malah membuat mereka happy atau fun, atau kita dampak yang kita berikan untuk mereka tuh malah bersifat positif atau sebaliknya, ya kan? Ya, Oke, betul bener-bener. banget. Oke, aku bakal masuk ke topik yang pasti kalian gak asing sih ya, sebagai Gen Z. Kalian tahu gak sih yang namanya istilah generasi strawberry? Oke, Gak asing sih. Gak asing kan? Bener. Gak asing kan? Oke. Kan banyak banget ya orang tua kita atau mungkin guru-guru kita ya yang sering bilang kalau kita tuh sebenarnya tuh generasi strawberry, yang luarnya tampilannya kelihatannya cakep, keren, cantik, kreatif, kece. Disenggol dikit dalamnya udah langsung meleot. Pernah gak sih kalian dapet istilah kayak gitu? Pernah sih. Nah, oke. Menurut kalian ya sebagai Gen Z sendiri ya, apakah perkataan mereka itu jujur atau cuman asumsi mereka aja? Gimana tuh? Keluarkan aspirasi kalian sebagai Gen Z nih, gimana? Oke, siap. Oke, Sabi dulu, gimana dulu? Menurutku sih ya, itu sebenarnya ada benernya, tapi nggak sepenuhnya itu tuh benar. Nah, memang kita tuh lebih sensitif. Karena apa? Karena kita itu masih ada rasa kepedulian. Nah, itu sama aja, tapi kita itu bukan karena kita itu nggak kuat, tapi kita itu cuma sedang menghadapi tantangan yang berbeda dengan zaman dahulu. Berarti udah beda zaman gitu ya? Iya, betul. Oke. Setuju sih menurutku, karena gimana ya, Gen Z itu bukan lemah Sal, tapi dimana kita itu bebas berekspresi di sosial media. Emang gen yang dulu-dulu nih, kalau misalkan mereka sedih bisa ditaruh sosial media.
sebebas sekarang kan Gen Z lebih menuangkan ekspresi mereka di keadaan sebenarnya kan. Makanya itu kadang orang-orang itu ngelihat Gen Z itu sebagai manusia yang rapuh. Padahal banyak loh dari mereka itu yang adaptif, kreatif, bahkan mencoba hal-hal baru. Kita kelihatan rapuh soalnya kita sering posting ya kayak Iya, benar. apa gimana keadaan kita, mood kita gitu kan ya. Oke, aku setuju sih kalau itu ya. Itu sama aja gak sih kayak misalnya aku tuh lagi beli laptop yang spesifikasinya itu canggih banget, paling mahal dan paling cepet yang pernah ada. Tapi saking canggihnya itu laptop itu tuh gampang banget panas dan overheat. Dan itu kenapa sih kalau panas dan overheat itu gara-gara apa? Gara-gara kita itu sering banget buka banyak aplikasi sekaligus. Nah, menurut kalian nih sebagai pembeli, sebagai konsumen, kalau kalian udah beli laptop yang mahal tuh ya, terus kalau misalnya panas, apa yang bakal kalian lakuin biar gak cepet panas dan gak cepet rusak? Oke. Nah, step pertama pastinya itu kan dikasih pendingin, dan aku bakalan nutup aplikasi yang dimana itu tuh nggak berguna ataupun emang nggak diperlukan. Nah, selain itu aku juga harus tahu kapasitas dari laptopku itu tuh seberapa, biar apa? Biar nggak kalau dipaksa itu tuh kan bisa nge-hang. Bener, Jadi bener. kita tuh harus tahu kapasitas laptop kita tuh seberapa sehingga jika digunakan itu tuh nggak sampai nge-hang. Ya, kapasitas ya. Oke, kapasitas. Kalau dari Una gimana? Kalau aku sih menurutku dipakai seperlunya aja ya guys. Kenapa? Karena spek laptop setinggi apapun, sebagus apapun, kalau kita itu maksa untuk pakai aplikasi bebarengan, itu pasti bakal cepat rusak sama overheatnya gitu. Ya, itu dia. Persis banget Gen Z itu kayak laptop yang aku maksud itu guys. Kita tuh punya potensi yang besar banget. Ya kan ya, pasti kan ya, potensi yang besar banget. Kita tuh serba bisa, tapi kita tuh sering overheat. Kenapa? Karena tekanan di sekitar kita. Relate gak sih ya? Kalau misalnya kita tuh harus perfect di depan mereka, kayak postingan-postingan tadi tuh, bener, harus bener. perfect, harus sukses cepat, harus selalu kelihatan happy, bahagia, traveling di mana-mana, ya kan? Dan kita tuh juga harus dipandang orang-orang, wah iya ini anaknya keren banget sih, ini jos banget sih, gokil ini, ya kan? Ya nggak, kalian setuju kan? Setuju. Nah, disinilah menurut aku Pancasila itu berdiri sebagai pondasi dari diri kita. Supaya apa? Ini sebagai pendingin kita, biar kita nggak gampang crash dan nggak gampang cepet panas. Setuju nggak kalian? Aku Relate setuju sih. banget. Setuju banget. Nah, kalau disangkutkan dengan Pancasila nih ya, kita itu ibaratnya kayak sila pertama, sila ketuhanan. Nah, itu tuh menurutku cara kita buat narik napas. Dan ingat kalau hidup itu tuh bukan cuma kompetisi sama teman, tapi juga hubungan kita dengan sang pencipta. Itu tuh bikin mental kita tuh malah lebih tenang dan gak gampang kena mental. Nah, Ibadahnya berarti ya? Betul. Ibadahnya. Terus juga sila ketiga, persatuan. Nah, pas kita tuh ngerasa lelah sama ekspektasi di lingkungan, kita tuh seharusnya bisa saling merangkul, bukan malah saling menjatuhkan sesama teman, dan gak cuman buat kelihatan keunggulan di hadapan teman-teman gitu. Analoginya kena banget sih. Soalnya kenapa sih kok Pancasila? Aku mikirnya ngomong-ngomong tentang Pancasila ya, kita itu analogikan aja kayak negara. Negara itu, negara Indonesia deh. Negara Indonesia itu pasti pengen banget kayak negara-negara maju lainnya. Kayak mereka tuh pengen kesini lah, pengen ke situ buat jadi yang terbaik. Tapi di suatu negara itu harus ada prinsipnya, Sal. Jadi mereka itu harus punya prinsip agar tidak kehilangan arah. Nah, sama kayak kita itu harus punya prinsip biar kita itu tenang kalau misalkan orang lain itu mengikuti arus mereka sendiri-sendiri. Keren sih, ini keren. Tepuk tangan. Oke ya, jadi menurut kita kalau misalnya karakter Gen Z yang katanya itu fragile itu ya, itu sebenarnya bisa berubah jadi karakter yang paling solid atau karakter yang berprinsip, yang punya kuat ini ya, punya kekuatan tuh ya. Karena apa? Karena kita tuh punya pegangan yang tetap, yakni Pancasila. Berarti kalau misalnya Pancasila dijadikan sebagai pondasi Gen Z itu relate banget ya, apalagi di zaman-zaman krisis kayak gini ya. Ya Kak, kalian setuju nggak? Nah, oke, menurut kalian sendiri, apa satu sifat kita sebagai Gen Z yang paling Pancasilais banget tapi sering kita nggak sadar? Oke. Sifat yang Pancasilais banget nih ya, Iya. menurutku itu ada di toleransi dan kepedulian.
Nah, kita itu kan paling nggak bisa lihat ketidakadilan, apalagi di Indonesia sekarang, entah mungkin Kritis. dari berita, dari berita yang ada, mungkin dari koran dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kan ada berita yang nggak adil. Pasti kita tuh ngerasa itu greget banget. Kenapa sih harus nggak adil banget kayak gini? Nah, Kritisnya tuh dapet gitu ya. betul. Nah, Betul. kalau ada teman yang diperlakukan nggak adil, itu pastinya kita tuh bakalan maju paling depan buat ngebela teman itu. Nah, kemudian itu kan sila kedua banget nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tuh kan punya empati yang tinggi dan juga rasa kepedulian yang tinggi nih. Nah, tinggal cara kita gimana mengarahkan rasa empati itu, rasa kepedulian itu terhadap hal yang benar, sehingga kita itu nggak bablas dan atau cuma ikut-ikutan tren peduli aja. Nah ini nih, sebenarnya aku tuh ngelihat Gen Z tuh dilihat dari luarnya itu ya, itu kayak orang yang cuek, bahkan cuman peduli ke diri sendiri. Padahal kita itu paling ahli loh dalam mensupport orang lain. Bahkan di sosmed mereka itu bahkan kasih komentar-komentar positif ke orang lain. Nah sikap-sikap ini itu yang nggak kita sadarin, yaitu nilai kemanusiaan. Iya sih, bener-bener. Aku sih setuju banget ya. Sebagai Gen Z, aku dengar komentar mereka sih setuju sih. Ya enggak? Oke. Oke ya, jadi intinya kita sebagai Gen Z itu bukan generasi yang lemah. Kita tuh cuman generasi yang sedang mencari keseimbangan antara potensi besar kita dan nilai-nilai lama yang tetap relevan. Buat apa? Buat menjaga kewarasan kita, ya kan? Bener. Oke, kita bakal sampai di topik yang menurutku ini menarik banget sih. Oke, tentang gimana porsi nilai yang pas di piring kehidupan kita. Ngomong-ngomong soal piring kehidupan ya, kalau misalnya aku pakai perumpamaan piring nih, apa yang ada di pikiran kalian kalau aku mengaitkan piring dengan kehidupan kita, porsi piring dengan kehidupan kita, apa yang ada di pikiran kalian berdua? Oke, gimana Sabil? Oke, kalau menurutku sih ya, mungkin karena apapun yang kita makan itu adalah energi yang bakalan jadi energi buat kita untuk beraktivitas. Nah, kalau misalnya gizinya itu tuh nggak seimbang, itu pastinya badan itu nggak enak buat diajak beraktivitas. Bener sih. Kalau menurut aku nih, wah nggak kerasa kalau misalkan kita menganalogikan piring ya, karena ternyata piring itu juga nyambung ke kehidupan kita. Misalkan apa yang kita konsumsi di dalam suatu piring itu tadi, itu bakal memengaruhi tubuh kita. Nah, sama kayak kehidupan. Kalau misalkan kamu lagi deket sama siapa, cara pola pikirmu seperti apa dengan teman-temanmu, itu bakal ngebentuk diri kamu sendiri gitu. Berarti oke, analogi kalian masuk sini. Berarti tebakanku bener sih kayak. Oke, jadi tepat banget guys. Sekarang ya, coba kalian tuh bayangkan, kalian di depan kalian tuh ada meja makan besar banget. Itu ada lauk pauk, sayur mayur, soto, ada rawon, ada pecel, semua itu ada komplit pokoknya. Tapi anehnya tuh kalian tuh cuma milih nasi aja di piring kalian. Nah, apa yang bakal terjadi di tubuh kalian kalau kalian tuh cuma makan nasi aja, guys? Gimana? Kalau kayak gitu sih ya, pastinya bakalan kenyangnya tuh di awal aja. Dan itu malah bikin badan kita tuh terasa lemas. Karena apa? Karena gizinya tuh nggak seimbang. Yeah. Malah bisa bikin ngantuk dan gampang sakit kalau dibiasakan setiap hari. Indonesia banget ya. Pokoknya tuh piringnya harus lengkap, harus ada rawonnya, sambelnya, dagingnya. Pokoknya harus lengkap gitu ya. Kalau dari Luna gimana? Kalau kita cuman makan satu aja tuh kayaknya bosenin banget ya, hambar banget kalau kita cuman makan nasi nih. Hambar oke. Nah, kenapa? Karena dalam kehidupan kita aja nggak cuman bisa fokus di satu hal aja. Bahkan di dalam satu porsi menu aja itu kita nggak bisa nih, nggak seimbang. Nanti tubuh kita tuh bakal susah fokus, daya tahan tubuh itu bakal turun. Jadi penting bagi kita untuk nggak fokus ke satu hal aja. Oke. Nah, itulah guys, ibaratnya porsi nilai-nilai dasar kita. Ada orang yang makanya itu cuman di satu sisi aja. Misalnya dia itu terlalu fanatik sama satu hal, sampai apa? Sampai dia tuh lupa sama sisi kemanusiaannya. Atau dia tuh merasa terlalu bebas sampai lupa kalau kita tuh hidup bareng-bareng, hidup bersama-sama, kita nggak sendirian. Nah, menurut kamu gimana sih porsi yang pas di piring supaya di piring kehidupan supaya karakter kita tuh nggak malnutrisi? Oke, biar nggak malnutrisi Iya, ya. biar nggak malnutrisi, harus komplit nih gizinya pokoknya. Harus komplit. Menurutku sih ya, kalau disambungkan dengan nilai Pancasila, itu tuh kan harus porsinya kan seimbang.
itu ibaratnya tuh sila pertama. Sila pertama itu ibaratnya adalah nasi buat kita, sumber energi utama kita untuk berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila kedua dan sila ketiga itu ibaratnya adalah lauk dan sayur, yang dimana lauk tersebut itu menjadikan otot untuk membantu sesama, dan juga serat dari sayurnya itu tuh sebagai perekat untuk menyatukan perbedaan di sekitar kita. Nah, kalau porsinya itu tuh pas, kita kan jadi anak muda yang gak cuman pintar tapi juga punya empati dan rasa kepedulian yang tinggi. Oh, dari Una nih, gimana nih? Menurutku juga sama sih kayak Sabil, dimana kita itu setiap piring itu punya porsinya masing-masing ya guys. Meskipun kita ada menu sendiri dan orang lain tuh punya menu yang berbeda, itu adalah prinsip dalam hidup kita sendiri. Kalau misalkan kamu punya prinsip dan pegangan, itu kita akan jadi lebih tenang, dimana kita nggak akan ikut-ikutan nih FOMO-FOMOan sama jalan orang lain. Jadi kita punya pegangan dan arah hidup sendiri. Bener banget sih, aku setuju sama kalian. Nah, tapi pernah gak sih kalian tuh nemuin teman-teman kalian tuh yang porsinya tuh kelebihan di satu sisi sampai mereka tuh jadi ngerasa paling bener sendiri, atau mereka tuh kekurangan porsi sampai jadi cuek banget sama lingkungannya? Udahlah, pasti kalian pasti menemukan teman-teman yang kayak gitu kan? Ya, menurut kalian apa sih tandanya kalau porsi nilai-nilai itu sudah pas di diri kita? Jadi udah gak malnutrisi lagi, udah pas gizinya. Gimana tuh menurut kalian? Menurutku sih ya, tandanya itu adalah rasa nyaman Nyaman, dengan oke. diri sendiri, dengan teman-teman, dan juga dengan lingkungan. Karena kita tuh jadi lebih tahu bagaimana cara menghargai kita, menghargai orang lain. Nah, kita itu kan nggak gampang, sehingga kita tuh nggak gampang tersinggung, tapi juga punya harga diri. Nah, intinya itu, nilai itu bukan cuma teks yang dihafal, tapi sesuatu yang bisa kita makan biar jadi karakter yang bikin kita itu tetap sehat dan secara mental dan juga secara sosial. Kalau aku menambahkan ya, tanda lainnya tuh mungkin jadi lebih stabil sih. Oke. Karena kalau kita mengerti nih porsi kita tuh segini, nah kita tuh nggak bakal seenaknya sama orang lain. Kita bakal tetap nyambung sama orang lain, tapi bakal tetap terus berpegang sama diri kita sendiri. Gitu. Nah, oke. Analoginya kalian kenal banget sih. Jadi jangan sampai kita tuh piring kita tuh kosong ya, atau cuma diisi satu jenis gizi aja. Bener. Karena itu yang bikin kita tuh gampang banget goyah pas dapat tekanan dari luar. Ya nggak sih? Iya, Kalian bener. setuju nggak? Jadi Pancasila tuh jangan cuma dijadikan sebagai ya cuma tulisan aja, tapi juga harus diserap makna-makna yang ada. Dari apa? Untuk apa? Untuk bisa menjaga keseimbangan dari psikis kita di era ini. Apalagi kalau misalnya Gen Z. Setuju nggak kalian? Setuju banget. Nah, dari obrolan tadi ya, aku jadi sadar ya, kita jadi sadar ya, ternyata punya pegangan dalam hidup itu penting banget. Penting. Fondasi itu penting banget. Bukan supaya kita itu jadi orang yang kaku atau ngerasa paling bener, tapi supaya kita tuh tahu arah diri sendiri di tengah banyaknya pengaruh dari luar. Jadi kayak udah ada sistem otomatisnya gitu loh, udah ada setirnya. Jadi kalau kita mau jalan kemana, mau melangkah di mana, kita udah ada pondasinya. Atau kita tuh udah ada prinsip dari diri kita sendiri. Dari mana? Dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, obrolan kita udah panjang banget ya, udah sampai ujung ini. Iya nih, Kerasa nggak? sampai benua Afrika nih kayaknya. Gak terasa beneran, gak terasa. Bisa dari benua Afrika, oke. Ternyata kalau misalnya topik-topik yang berat kalau dibahas santai gini jadi enak ya. Jadi kayak oh iya ya masuk akal ya nggak sih? Bener-bener. Aku jadi masuk ini, oh iya ya ternyata gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pembicaraan kita pada kali ini? Ya benar sih, itu beneran asik banget. Dan kadang kita itu kan terlalu sibuk dengan apa kata orang lain, Bener bagaimana menurut orang lain, dan juga pendapat dari orang lain. Padahal kita itu kan juga punya hak nih, hak untuk menentukan hidup kita. Dan jangan sampai kita itu hidup karena orang lain. Tuh. Be yourself guys, be yourself Be ini ya. yourself. Be yourself. Pak dari Una gimana nih? Dari Una? Kalau menurutku ya guys, dari topik kita yang panjang banget ini, menurutku yang paling penting itu dari banyaknya ekspektasi, tuntutan, bahkan mimpi-mimpi yang terlihat di orang lain, kita tuh cuman butuh satu, yaitu prinsip. Agar kita itu tetap tenang dan memiliki jalan sendiri dan punya setir sendiri dalam kehidupan kita. Setuju banget sih. Karena pada akhirnya tuh lingkungan tuh memang mempengaruhi diri kita sendiri ya. bener. Tapi
kembali lagi, keputusan itu berakhir di diri kita. Jadi pondasinya harus kuat. Jadi dirinya itu harus dapet. Dan kita tuh nggak boleh gampang terombang-ambing sama opini orang lain atau kritikan-kritikan orang lain. Bahkan kita tuh pengen banget sampai divalidasi orang lain. Itu kan harus menunjukkan ya kalau kita tuh punya pondasi yang kuat, jadi diri yang oke, ya enggak? Bener, Siap. bener. Komen kalian gimana tuh? Nah, pokoknya tuh yang penting kita itu masih mau belajar buat jadi diri sendiri dan juga nggak takut buat jadi diri sendiri tanpa memandang ataupun mendengarkan dari omongan orang lain. Bener ya. Gitu. Kalau kita punya pegangan, pasti kita nggak kehilangan arah. Betul. Intinya be yourself gitu ya. Be Iya, yourself. Be yourself, guys. Oke teman-teman, maaf banget tapi obrolan kita akan berakhir di sini. Dan semoga obrolan hari ini tuh bisa menjadi pengingat buat kita semua biar tetap bisa menjaga isi diri kita supaya tetap seimbang, sehat dan gak gampang ke bawah arus. Setuju banget. Kita Oke, sepakat. Oke, teman-teman semuanya. Oke teman-teman semasa, itu tadi episode SOS 9 kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi teman refleksi buat kamu. Tetap jadi diri sendiri, tetap beradab, dan jangan lupa buat terus menebar energi positif di sekitar kita. Sekian dari saya, dan saya Saisana Jumal Munawaro, pamit sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.